sadiqatin maka tawakkul. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah usaha, masalah hasil terserah apa yang diridhoi oleh Allah. Kita dapat 9, kita dapat 10, andai saja kita belajar di bangku SD, itulah nilai yang diberikan oleh guru. Jadi masalah hasil terserah nanti apa kata Allah. Yang penting sudah sama-sama usaha, kita niat betul untuk mencari ilmu, memahami ilmu dengan niat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, di sini kitab Bidayatul Hidayah ini mengarahkan kita untuk sama-sama mendapatkan hidayah, sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang itu mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan hadiah yang berupa hidayah, petunjuk dan pertolongan untuk melakukan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah menjadikan amanah guru-guru kita, dijadikan amanah oleh guru-guru kita, khususnya Syarifah Ruqayyah yang telah mengamanahkan kepada siapa? Kepada segenap ibu-ibu Majelis Az-Zahra untuk selalu istiqomah mewiridkan, membaca Hadrah Basaudan yang insya Allah manfaatnya luar biasa. Sebab apa ya? Sebab beliau siapa namanya? Syekh Abdullah ya. Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini merupakan salah satu muhibbin yang luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca Hadrah Basaudan kita berharap sama apa yang diharapkan beliau, kita dapat berkahnya beliau menjadi muhibbin yang sejati, menjadi muhibbin yang betul-betul diangkat terus derajatnya sampai pada mahabbah yang hakikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan, tidak apa-apa, sedikit saja, sebentar saja, yang penting mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat fikih wa dunya wal akhirah. Amin amin. Ala hadhihi ya wa ala manawa Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila hadrati jami'i mu'allifil kutub allati ta'lamnaha wa annamnaha ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Amma ba'du fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu ala iqtibasil ilmi al-mudhiri min nafsihi sidqa rubati wa farta ta'attusi ilaihi innaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munafasa wal mubaha wa taqaddum ala al-aqran wa istimalatu wujuhin nas ilaika wa jam'a khitamid dunya
fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bi dunyaka fasuqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'i. Beliau di awal penulisan kitabnya menyampaikan tentang seseorang yang punya semangat tinggi untuk mencari ilmu, kemudian ternyata niatnya in kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafasah, ternyata niatnya itu menuntut ilmu supaya munafasah, supaya terlihat indah, supaya terlihat oke, supaya terlihat wow gitu. Wal mulaha, supaya terlihat wibawa. Jadi yang wibawa, mubahas, pamer. Niat cari ilmu tapi untuk pamer, niat cari ilmu tapi untuk mendahului teman-temannya, niat cari ilmu untuk supaya menjadi perhatian manusia, supaya menjadi perhatian orang-orang. Dan bisa saja begitu niat kita, maka harus dinetralisirkan, harus diluruskan. Sehingga beliau penting untuk menyampaikan awal kitabnya tentang niat mencari ilmu, niat belajar untuk mengumpulkan dunia. Fa anta sa'in, kata beliau Bu Hamid Al-Ghazali, maka engkau sebetulnya sedang menempuh jalan yang menghancurkan agamamu. Jadi itulah nanti akibatnya kalau niatnya tidak betul, kita justru meruntuhkan agama kita, bukan malah menguatkan agama kita. Diibaratkan orang yang berdagang, maka dagangan kita rugi. Jadi kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat lelah. Sekarang wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarratir riwayah fa abshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyita wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Nah, sekarang apabila niat kita di antara Allah, ya, niat kita sudah benar di antara Allah adalah hidayah antara kita dan Allah, hanyalah hidayah yang kita cari, maka fa'abshir, berbahagialah. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat-malaikatnya Allah telah membentangkan sayapnya untuk kita semua. Jadi kendaraan kita adalah malaikat jika niat kita benar dalam bermajelis, dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Dibantulah istilahnya oleh malaikat-malaikatnya Allah dalam perjalanan kita awal melangkahkan kaki dari rumah hingga ke tempat itu, sebetulnya kita sedang dikawal oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di samping itu hitanul bahri, ikan-ikan yang ada di semua laut itu memintakan ampunan kepada kita. Jadi ya luar biasa. Semua ikan, kalau ikan di laut kita tidak bisa menghitung berapa jumlah ikan, tidak bisa kita bayangkan berapa kira-kira. Orang yang dimakan di pasar saja belum tentu terbeli semua, saking banyaknya ikan. Dan itu pun tidak pernah habis, diambil terus oleh para nelayan. Misalkan satu persatu memohonkan ampun kepada kita, baca istighfar, membacakan istighfar supaya apa? Supaya setiap kaum muslimin dan muslimat yang menuntut ilmu tujuannya adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dia diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia tapi ikan-ikan yang ada di laut. Itu. Jadi andai saja ini bisa kita resapi, artinya, maknanya setiap kali kita menuju pada majelis ilmu, itulah yang akan kita dapat istighfar dari hewan-hewan yang ada di laut, ikan yang ada di laut. Walakin yang bagi laka an ta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati hiya samratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Akan tetapi kata beliau Syekh Imam Al-Ghazali mengatakan, akan tetapi sebaiknya sebelum itu semua kita mengetahui bahwa sesungguhnya hidayah itu merupakan buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Oh, berarti kalau buah dari ilmu, untuk mendapatkan hidayah kita harus punya ilmu dulu. Jadi ibaratkan ilmu ini suatu pohon. Nah, berarti sudah mulai terasa pentingnya ilmu. Bagaimana kita bisa panen buah, panen hidayah tanpa pohon yang berupa ilmu itu. Dan hidayah mempunyai dua sisi. Ada awalnya hidayah, ada akhirnya hidayah. Bidayatun wa nihayatun. Ada awal hidayah, permulaan hidayah, kemudian ada puncaknya hidayah. Nah, sekarang kita belajar bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini Allah ridai, Allah memberikan awal yang baik untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai sebuah puncak hidayah tidak mungkin ya, wala wusula ila nihayatihi. Tak mungkin untuk sampai pada puncak hidayah tanpa melalui sebuah ilmu. Kalau ada bahasa hidayah bisa datang dari mana saja, ya betul. Tapi itu tentu tentang masalah ilmu. Tentu tentang masalah ilmu. Misalkan masalah sedekah, kita sulit awal-awal, kita sulit untuk menginfakkan harta kita. Kemudian dengan melihat situasi, ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi sedekahnya lancar, dia istiqomah mendawamkan sedekah. Kemudian kita terketuk untuk juga mengikuti langkahnya. Ini juga hidayah. Tapi ini sebetulnya adalah ilmu yang diberikan oleh Allah, disinarkan, dipancarkan pada hati kita untuk sadar, oh inilah yang sebetulnya harus saya lakukan. Dengan mencontoh ini, insya Allah saya juga akan menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat. Dan begitu. Jadi tidak terlepas dari ilmu, meskipun ada bahasa hidayah bisa datang dari mana saja atau bisa kita dapat dari mana saja. Wa ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litajarraba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Di beliau memberi satu pelajaran bidayatul hidayah ini supaya apa? Supaya kita bisa menguji nafsu kita, menguji hati kita. Fa in sadafat qalbuka ilaiha ma'ilan wa nafsuka biha mutawa'atan wa laha qabilatun fadunaka at-tatallu ilan nihaya. Jadi tujuan beliau memberi satu awal hidayah atau permulaan hidayah ini supaya kita bisa menguji nafsu kita. Nafsu kita, hati kita ini sudah condong
pada kebenaran atau tidak. Nah, ini bisa kita rasakan, dengan nanti mempelajari berikutnya, bab-bab berikutnya. Kita setelah mendapatkan penyampaian tentang hukum, tentang tanam syariat yang ada dalam kitab ini, kira-kira condongnya kemana kita? Nah, kalau lebih condong kepada ketaatan, berarti di situ kita sudah mulai merasakan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira ya. Namun seiring bertambahnya ilmu juga perlu kita memperhatikan kira-kira setelah ilmunya sudah tambah dekat enggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada kelanjutan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Seseorang yang ilmunya terus bertambah tapi tidak justru tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malah membahayakan. Ya, wa man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Seseorang yang ilmunya bertambah tapi tidak tambah dekat kepada Allah, itu ya istilahnya gimana ya? Ya percuma, maka perlu diservis ulang gitu intinya. Perlu diservis ulang. Doa saya kok makin hari makin jauh dari Allah. Yang seharusnya semakin hari semakin dekat, kok malah tambah jauh. Nah, itu perlu diservis ulang. Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak akan bertambah dekat kepada Allah melainkan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu tadi kita belajar, kita ngaji, kita ikut kajian untuk mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua juga untuk mendapatkan posisi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lain, man taqarraba idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an. Hadis baginda Nabi, kata Allah begini, ketika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal kan begini, maka aku akan mendekat kepadanya sepanjang satu dira. Satu dira itu kurang lebih 60 cm. Satu dira. Jadi Allah, kalau kita berusaha mendekat kepada Allah, Allah lebih berusaha lagi untuk mendekati kita. Jadi 1:3. Kalau kita mendekat sibran satu jengkal, Allah lebih berlipat lagi 1:3. Kemudian idza taqarraba ilayya zira'an, maka apa? Taqarrabtu minhu ba'an. Jika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah satu dira, maka Allah akan lebih mendekat lagi sepanjang 2 bentangan tangan. Kalau kita melangkah untuk mendekat kepada Allah sepanjang satu dira, Allah lebih mendekat lagi sepanjang 2 bentangan tangan. Wa idza atani yamshi, ketika seorang hambaku mendekat kepadaku dengan cara berjalan kaki, maka ataituhu harwalatan. Begitu. Allah, kalau kita mendekat kepada Allah dengan perumpamaan jalan, maka Allah akan mendekati kita dengan lari-lari kecil, bersegera. Selalu lebih, Allah selalu membalas lebih kepada kita yang berusaha untuk mendekatkan diri. Nah, terus apakah yang dimaksud Allah itu berjisim? Tidak ya. Yang dimaksud Allah itu nanti rahmatnya lebih dekat lagi kepada kita. Semakin kita berusaha mendekat kepada Allah, maka semakin
dekat pula rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang akan kita peroleh. Jadi ada arahan dari pengarang kitab ini untuk dalam mempelajari sebuah ilmu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah, fa'lam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa fala akibata illa bittaqwa. Tadi kan kita membahas masalah hidayah. Nah, ternyata beliau mengungkapkannya awal hidayah itu adalah zahiratut taqwa. Ketakwaan dari sisi zahir kita itu adalah awal hidayah. Akhirnya apa? Nihayahnya, puncaknya batinatut taqwa. Batin kita juga ikut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan hidayah itu adalah zahiratut taqwa, ditinjau dari sisi zahir kita, kita takwa kepada Allah. Kemudian puncaknya takwa itu ada di dalam hati. Hati kita takwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala akibata illa bittaqwa, tidak akan ada istilah akibatnya kecuali dengan takwa. Artinya di dalam masalah hidayah ini ada istilah sebab musabab, ada sebab akibat, ada sebab akibat. Kalau ingin mendapatkan hidayah harus ada sebabnya, istilahnya gampangnya begitu. Untuk mencapai puncak hidayah yaitu batin takwa, batin kita takwa, kita harus bikin sebab. Apa sebabnya? Zahir takwa. Zahirnya dulu kita urus, kita takwakan, kita benarkan aturan-aturan zahir syariat maksudnya. Nah, baru nanti insya Allah merasuk sampai tembus ke puncaknya hidayah, yaitu batinatut takwa. Hati kita juga ikut takwa. Kan bisa saja orang itu luarnya takwa tapi dalamnya tidak takwa, bisa saja begitu. Maka perlu ada penataan dari sisi zahir terlebih dahulu. Takwa itu apa? Wa taqwa ibaratun al-imtisali awamirillahi ta'ala wa jitinabi nawahihi. Takwa itu ya mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang kita jauhi, apa yang diperintahkan kita ikuti. Nah, masalah takwa ini juga nanti secara jumlah akan tersimpulkan begini. Oleh beliau disimpulkan, iklam anna awamirallah ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah itu nanti akan meliputi fardu, akan meliputi sunnah. Fardu itu asli tijarah. Fardu itu adalah modal awal, pokok. Jadi 5 waktu, sholat 5 waktu itu adalah modal utama pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita mau bekerja untuk mendapatkan keuntungan kan harus ada modal. Entah modal berupa uang, entah modal berupa tenaga. Gak punya uang, ada tenaga untuk dijadikan modal. Nah, sholat 5 waktu kefarduan itu namanya modal awal pokok. Selanjutnya ketaatan kepada Allah itu juga meliputi sunnah. Sunnah itu ya berarti di sini sama beliau diungkapkan sebagai ar-ribahu, keuntungan tambahan di luar pokok tadi. Jadi ingin mendapatkan banyak keuntungan, banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Semakin banyak kita melakukan ibadah sunnah, semakin banyak pula kita mendapatkan keuntungan. Katakanlah kalau misalkan bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11
itu tugas wajib kita. Kemudian di luar itu kita tambahkan pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan lain. Nah, disitulah yang dimaksud nawafil, kesunahan-kesunahan yang diibaratkan keuntungan dalam berdagang.